Apa kabar kekasih Tuhan? Jumpa lagi dengan saya, Pastor Stephen Agustinus, dan kali ini kita ada di kota Philadelphia. Nama kota Philadelphia saat ini disebut dengan sebutan kota ala sihir. Ada banyak kisah yang meliputi pembangunan kota Philadelphia, dan itu meliputi perjalanan yang cukup panjang dari abad awal sebelum Kristus lahir di atas muka bumi ini. Dimulai dari sekitar abad kedua sebelum Masehi oleh Raja Eumenes II dan Raja Attalus II. Mereka bersaudara, tapi karena berbagai macam rumor dan berbagai macam hasutan, dua saudara ini hampir saja bertikai. Tapi karena Raja Attalus II maupun Eumenes II semua mencoba mengklarifikasi segala sesuatunya, akhirnya pertikaian dua saudara berhasil diredam dan bahkan mereka menjadi saudara yang semakin erat. Nah, untuk menghormati atau menghargai terjadinya pernyataan kasih persaudaraan inilah kemudian Raja Eumenes II dari Pergamon membangun kota Philadelphia. Kata Philadelphia artinya kasih persaudaraan. Dan menarik sekali, jemaat di kota Philadelphia termasuk salah satu jemaat yang paling kuat, paling kokoh, paling berdampak pada masa itu. Karena kalau kita membaca dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-7 dan selanjutnya, Alkitab memberikan penegasan. Tuhan berkata kepada jemaat di Philadelphia, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun, engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Menurut sejarah, diceritakan bahwa walaupun ada banyak tekanan dari sisi sosial, politik, ekonomi, tapi jemaat Philadelphia terus bertahan di dalam iman, bahkan terus bertumbuh memunculkan dampak yang kuat. Bahkan kalau sejarah mencatat, setelah penaklukan oleh Kesultanan Utsmani di abad yang ke-14 atau Kesultanan Ottoman lebih terkenalnya, jemaat Philadelphia masih tetap menjadi pusat kekristenan di daerah ini. Mereka tidak pernah menjadi surut walaupun menghadapi tekanan-tekanan secara politik dari Kesultanan Utsmani atau Ottoman. Karena setiap orang yang ada di bawah kesultanan ini, walaupun diberi keleluasaan untuk tetap menjalankan ibadah menurut keyakinan masing-masing, tapi bagi penduduk yang tidak mengikuti kesultanan dalam arti menjadi orang muslim, mereka itu diperintahkan untuk membayar pajak khusus yang disebut dengan istilahnya jizyah. Dan mereka juga dianggap sebagai warga negara kelas 2 atau sebutannya sebagai dhimmi. Nah, ketika jemaat Philadelphia walaupun mengalami berbagai macam tekanan dan berbagai macam intimidasi politik, mereka dianggap sebagai warga negara kelas 2, harus membayar pajak khusus dan sebagainya, mereka tetap bertahan dalam iman. Tapi kembali, karena peperangan yang besar, karena tekanan politik, ada sebagian dari jemaat ini yang pada akhirnya merasa saya perlu membaur dengan masyarakat sekitar, dan akhirnya mereka meninggalkan iman keyakinan mereka untuk kemudian berbaur dengan masyarakat muslim yang lain. Dan sebagian besar karena tekanan-tekanan yang ada, mereka kemudian bermigrasi ke Eropa. Tapi yang menjadi alasan kenapa jemaat Philadelphia sepenuhnya menjadi habis istilahnya, karena kalau kita memperhatikan setelah Perang Dunia Pertama terjadi dan kemudian Perang Dunia Pertama berakhir, dari negara Yunani mereka mencoba melakukan invasi ke daerah Turki bagian barat, dan pada waktu itu negara Yunani berhasil diusir mundur
oleh pemerintahan Turki pada waktu itu. Dan di tahun 2023 itulah kemudian dilakukan sebuah perjanjian yang disebut dengan istilah perjanjian pertukaran penduduk, di mana seluruh masyarakat Muslim yang ada di Yunani harus berpindah, dicabut istilahnya, untuk kembali ke Turki. Dan semua masyarakat Kristen yang ada di daerah Turki, termasuk Philadelphia, harus bermigrasi untuk berpindah ke Yunani. Alasannya adalah karena dari sejak peristiwa invasi Yunani tersebut terjadi ada banyak perang etnis. Orang-orang Kristen yang ada di daerah Turki menghadapi banyak aniaya, bahkan tidak sedikit yang mengalami pembunuhan oleh masyarakat Muslim. Dan kemudian terjadi peristiwa balas dendam juga bagi masyarakat Muslim yang ada di Yunani. Mereka juga mengalami ada banyak huru hara yang mengakibatkan terjadinya bencana kemanusiaan. Tapi peristiwa perjanjian Lausanne atau perjanjian perpindahan populasi yang dilakukan antara negara Yunani dengan negara Turki di tahun 1923 menjadi alasan utama kenapa orang-orang Kristen Armenia, orang-orang Kristen Yunani yang selama ini masih ada menjadi komunitas-komunitas Kristen di daerah Philadelphia kemudian dicabut sepenuhnya. Dan daerah Philadelphia ini atau bahkan seluruh Turki 90% lebih seluruhnya beragama Muslim. Dari sini kita bisa belajar betapa bersyukurnya kita di Indonesia. Kita memiliki Pancasila, kita memiliki Bhinneka Tunggal Ika, dan ada hukum yang memayungi seluruh orang-orang percaya yang ada di Indonesia untuk dengan bebas menjalankan keyakinan mereka. Dan itu semua dilindungi oleh undang-undang. Walaupun memang di sana-sini ada begitu banyak peristiwa cacat hukum yang dilakukan dan seakan-akan terjadi pembiaran karena mayoritas mencoba menekan kaum minoritas. Tapi bagaimanapun juga kita sebagai masyarakat orang-orang percaya yang di Indonesia, kita masih memiliki hak dan kesamaan hukum di mata negara, sehingga kita boleh bisa melakukan perlawanan atau pembelaan diri sehingga tidak begitu saja kita ditekan dan diperlakukan semena-mena. Doa saya, biarlah dari Indonesia dengan filosofi hidup Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila yang selama ini menjadi dasar fondasi kita sebagai bangsa Indonesia akan betul-betul menjadi filosofi yang kita praktekkan, kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Dan sekaligus ini kita jadikan sebagai pola untuk kita mengajarkan ke bangsa-bangsa asing bagaimana hidup berdampingan, bagaimana hidup menjadi satu bangsa walaupun memiliki ada banyak perbedaan. Doa saya dari kota Philadelphia ini, campur tangan Tuhan akan terus terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya dan membangkitkan kita untuk betul-betul menjadi garam, menjadi terang, menjadi pola untuk kita bisa menjalani kehidupan sebagai satu bangsa, satu negara di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya Stephen Agustinus dari Philadelphia untuk Indonesia. God bless you, I love you.